Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Jika pertanyaannya boleh tidak kita bersiap-siap sebelum meninggal, menyediakan kain kafan, gitu. Kemudian menyediakan untuk makanan, gitu. Bahkan udah nyiapkan kuburan. Kan dulu kan keluarga Cendana Pak Soeharto Ibu Tin jauh sebelumnya sudah menyiapkan kuburan, gitu. Jika meninggal kuburnya di sana. Berkata Bukhari, pasal mengenai orang yang menyediakan kain kafan di masa Nabi SAW dan tidak dilarang. Jadi tidak ada larangan. Jadi kita menyediakan gitu, nyimpan untuk kain kafan. Nanti kalau saya meninggal, ini bungkus dengan kain kafan sudah saya sediakan. Gitu. Jadi boleh. Lalu diriwayatkannya dari Sahal radhiyallahu an bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW membawa burdah yang telah dijahit dengan memakai rendak di pinggirnya. Tanya Sahal, tahukah tuan-tuan apa itu burdah? Ujar mereka, kain yang lebar. Benar ujarnya. Katanya kain itu dijahitnya dengan tangannya sendiri dan hendak dipakainya. Tetapi Nabi SAW mengambil kain itu rupanya karena memerlukannya. Dipakainya sebagai sarung dan di bawahnya keluar kepada kami. Salah seorang laki-laki memuji-muji kain itu. Katanya, berilah kepada saya buat pakaian. Nah, alangkah bagusnya. Kata orang-orang di sana, tak baik perbuatanmu itu. Kain itu dipakai dan diperlukan oleh Nabi. Lalu kau minta, padahal aku tahu bahwa ia tak bisa menolak permintaan orang. Ujar laki-laki itu, demi Allah saya memintanya sekali-kali bukanlah untuk dipakai. Tetapi saya minta ialah untuk menjadi kain kafanku. Ini yang menjadi alasan para ulama membolehkan. Jadi cerita Sahal selanjutnya, dan ternyata kain itu memang jadi kain kafannya. Nah ini yang kemudian menjadi dasar ulama menyatakan bahwa boleh kita menyediakan dan menyiapkan untuk kain kafan nanti sebelum kita meninggal. Gitu. Bahkan bisa jadi lebih meringankan keluarga dan masyarakat. Gitu. Jadi agar ketika meninggal dunia lalu kemudian repot, kain kafan tidak tersedia di DKM. Jadi boleh. Nah, berikutnya sunnah minta meninggal pada salah satu tanah suci. Boleh tidak kita berdoa minta saya ingin meninggal di tanah suci, meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, di tanah-tanah suci. Gitu. Dan di masyarakat dulu di kampung-kampung itu begitu. Jadi seperti punya keinginan dan senang kalau kemudian dia meninggal ketika melakukan ibadah haji atau umrah di Makkah atau Madinah gitu. Oke, disunatkan minta meninggal pada salah satu tanah suci Makkah dan Madinah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Hafsah radhiyallahu anhu bahwa Umar berdoa, ya Allah karuniailah aku mati syahid dalam membela agamamu dan tempatlah kematianku itu di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hafsah bertanya, bagaimana bisa? Ujar Umar, insya Allah akan dikabulkan Allah. Jadi Umar dulu pernah meminta begitu. Jadi dia ingin minta meninggal itu ketika membela agama, meninggal ketika peperangan. Dan ditempatkanlah kematianku itu di negeri Rasulullah SAW. Dan dia dikuburkan di tempat kematian Rasul, tempat meninggalnya Rasul. Nah ini didasarkan pada hadis riwayat dari Tabrani meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal di salah satu tanah suci, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman.
Dalam sanadnya terdapat Musa bin Abdurrahman yang oleh Ibnu Hibban dimasukkan dalam orang-orang yang dapat dipercaya. Juga Abdullah bin Muammil yang dianggap lemah oleh Ahmad, tetapi oleh Ibnu Hibban dapat dipercaya. Hadis ini menjadi dasar sekali lagi untuk dan cerita tentang Umar itu yang kemudian menjadi dasar disunnatkannya untuk meminta meninggal pada salah satu tanah suci. Nah, oleh karenanya dulu di kampung-kampung itu ketika mau berangkat haji itu, jadi seolah-olah seperti melepas orang yang meninggal di kampung saya, di antaranya gitu, kampung saya. Banyak ritual upacaranya, gitu. Karena rata-rata orang kampung itu kan sederhana ya. Pola pikirnya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu sederhana. Jadi kalau mereka cari uang, usaha gitu, cita-citanya satu. Ingin naik haji, gitu. Cita-citanya. Bukan ingin beli kendaraan, apa gitu. Bagaimana kampung udah naik mobil, mereka jualan dari kampungnya. Bukan pemilik kampungnya sudah masuk mobil. Nah, nggak tahu nggak? Saya nggak nanya ketika sudah masuk mobil. Dulu ketika kecil dulu masyarakat itu begitu. Cita-citanya untuk naik haji. Dan bagi yang mau berangkat naik haji itu mengikhlaskan diri untuk meninggal di sana. Gitu. Ada yang mau berangkat haji gitu. Lalu cita-cita ingin meninggal di sana. berangkat umroh gitu. Saya sendiri can katahekan sebetulnya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan mati secara mendadak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ubaid bin Khalid As-Sulami, yakni salah seorang dari para sahabat Nabi SAW, suatu kali dikatakannya bersumber pada Nabi SAW, dan kali yang lain dari Ubaid. Bunyinya mautul faja'atu akhzabu asif. Kematian secara tiba-tiba merupakan kematian yang menyedihkan. Oke. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah bin dan Aisyah, tetapi semuanya tak ada yang lepas dari sorotan. Dan kata Azdi, hadis ini memang diriwayatkan dari berbagai jalan, tapi satu pun tak ada yang sah dari Nabi SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubaid di atas, semua perawinya dapat dipercaya. Keadaannya sebagai mauquf, terhenti sampai Ubaid dan tidak terus bersumber kepada Nabi. Tidaklah menjadi soal, karena kalau pendapat dirinya pribadi tidaklah akan digubris, apalagi suatu kali pernah dinyatakan oleh rawi berasal dari Nabi. Berkaitan dengan kalimat tadi itu, bahwa kematian secara tiba-tiba itu merupakan kematian yang menjadikan, ini memang jadi perdebatan, jadi perbincangan. Satu mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah, tidak sah. Satu lagi yang menyatakan ya boleh-boleh saja digunakan. Tetapi bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis itu hadis mauquf sebab sanadnya enggak nyambung, enggak sampai kepada Rasul. Enggak sampai kepada Rasul. Hanya mungkin di kalangan para sahabat. Jadi kalau hadis gini, kalau sampai pada Rasul disebut dengan hadis marfu. Disebutnya hadis marfu. Di sanadnya nyambung sampai kepada Rasul. Karena hanya terhenti di sahabat itu disebut dengan hadis mauquf. Dia hanya terhenti, mauquf itu waqaf, waqaf itu berhenti. Ini waqaf itu
Hadis yang hanya berhenti itu tidak sampai pada Rasul, hanya sampai pada sahabat. Oke. Dan hadis yang mauquf itu bila itu dianggap umpama tidak sesuai dengan logika, agak-agak bertentangan dengan logika, itu biasanya diabaikan. Nah, kecuali kalau itu kemudian itu tidak bertentangan atau bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, itu dianggap boleh digunakan. Karenanya memang juga harus hati-hati juga terhadap hadis itu. Hati-hati. Ini dari Rasul atau bukan? Ini sampai pada Rasul atau tidak? Atau hanya di sekitar kalangan sahabat? Bisa jam sabaraha. Oke. Satu lagi coba. Pahala bagi orang yang kematian anaknya. Jadi jika ada di antara orang yang anaknya meninggal tentu saja di waktu kecil, maka itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, tidak seorang manusia muslim pun yang kematian 3 orang anak yang belum dibebani dosa, jadi masih kecil, artinya belum masuk pada kategori mukallaf. Maksudnya belum baligh, kecuali akan dimasukkan Allah ke dalam surga disebabkan belas kasihnya kepada anak. Sebab itu kan kematian itu bukan tidak harus karena urutan usia gitu ya. Jadi bukan karena urut, tapi itu sistem cabut sebetulnya. Jadi bisa dari bawah, bisa dari tengah, bisa dari atas gitu yang dicabutnya. Nah, kalau filosofi kelapa justru yang banyak diambil itu kelapa muda. Iya, jadi kematian itu memang tidak hanya karena persoalan usia dan tidak hanya karena sakit lama gitu ya, sakit lama. Bahwa kematian itu diantara yang menghantarkan kematian itu adalah sakit, iya sih. Tapi sakit di ujung, biasanya sakit mendadak. Yang orang mati jantung ada sakit juga sebetulnya. Tapi yang maksud sakit itu adalah sakit dalam jangka lama, ripuh heula gitu, sudah payah gitu, baru kemudian meninggal. Tidak selalu seperti itu perjalanannya. Artinya orang jatuh ya juga sakit betul langsung mati gitu kan. Tapi mendadak istilahnya itu. Bukan karena sakit biasa. Ya. Yang 60 menjelang 70 siap-siap, tapi yang 40 juga sama, juga siap-siap juga. Gitu. Sebab tidak tahu siapa yang duluan. Baik, Bapak sekalian, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini memberikan tazkirah lah ya. Sebab kita bicara tentang kematian, tazkirah bagi kita untuk bersiap-siap, gitu kan. Dan ketika masih hidup, jika ada keluarga dan tetangga yang duluan, itu hal-hal yang sebaiknya kita lakukan seperti yang sudah disampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر حال أهل النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته